Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita ke part 2 dari akad istisna, yakni membahas soal studi kasus. Teman-teman bisa sekalian siapkan kertas sama pennya biar kita enak untuk diskusinya ya. Sekalian kalian hitung bersama. Soal pertama, di sini ada bank syariah yang menyetujui pembiayaan istisna dalam program untuk pembiayaan rumah mandiri dengan nasabah. Data-datanya sebagai berikut. Spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah itu luas tanah di sini adalah 90 meter persegi, luas bangunannya 36 meter persegi, lalu dia menggunakan bata merah, kayu kamper Medan, gentengnya Jatiwangi, dan pompa air tangan, serta listriknya kebutuhannya 450 watt, lantai keramiknya itu merek Roman. Harga rumah di sini disepakati adalah sebesar 140.000. Tentunya ini dalam ribuan ya, sebenarnya aslinya pasti jutaan. Ini untuk memudahkan aja. Lalu keuntungannya disepakati sebesar 18.000. Nah, pembayarannya dilakukan selama setahun sesuai dengan jadwal angsuran. Nasabah di sini memberikan uang muka. Nah, kasusnya di sini adalah nasabah ngasih uang muka sebesar 20.000 sebagai tanda serius nasabah atas kepemilikan pembiayaan rumah mandiri ini. Lalu ada keterangan-keterangannya di sini yang bisa kita ambil. Spesifikasi rumah sama dengan yang dipesan nasabah. Lalu di sini yang kedua adalah harga rumah yang disepakati adalah 140.000. Lalu Bank Syariah membayar uang muka saat akan ditandatangani kepada developer. Oke, berarti saat ini Bank Syariah menggunakan jasa developer sebesar 20.000. Uang mukanya dikasihkan langsung ya ke developer 20.000 dan akan dikurangkan pada pembayaran tahap pertama. Selanjutnya, pembayaran harga ke developer dilakukan dengan sesuai tahap penyelesaian rumahnya. Oke, berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa Bank Syariah menggunakan persentase penyelesaian. Jadi sesuai dengan progresnya. Kita lihat hitungannya dulu ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung perhitungan pembiayaan istisnanya dulu. Harga rumah tadi sudah dijelaskan sebesar 140.000. Lalu nasabah di sini kan memberikan uang muka sebesar 20.000. Artinya porsi Bank Syariah yang didanai Bank Syariah itu sebesar 120.000. Nah, margin yang disepakati di sini ada 18.000. Berarti harga jual rumah sebesar porsi bank ditambah dengan margin yang disepakati. Berarti 120.000 ditambah 18.000 dapatlah 138.000. Oke. Selanjutnya, berarti sisa kewajiban nasabah adalah 138.000 dikurang dengan uang mukanya tadi sebesar 20.000. Jadi sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar adalah 118.000. Next, sekarang kita lihat ke tabel angsuran pada banknya dulu. Tadi kita kan sudah tahu ya yang didanai oleh Bank Syariah sebesar 120.000. Lalu di sini ada porsi pokoknya, itu berarti tiap bulannya dia harus membayar sebesar 10.000. Didapat dari 120.000 ini cukup dibagi dengan 12. Karena kan dia setahun ada 12 bulan. Tiap bulan porsi pokok yang dibayarkan adalah 10.000. Lalu marginnya yang disepakati kan 18.000 ya. Nah, tinggal dibagi jadi 12. Dapatlah 1.500 per bulannya. Jadi total angsuran yang harus dibayar oleh nasabah itu sebesar 11.500 tiap bulannya. Didapat dari porsi pokoknya 10.000, porsi margin yang didapatkan Bank Syariah 1.500. Jadi angsurannya adalah 11.500 tiap bulan ya. Nah, sekarang kita ke jurnalnya dulu. Untuk penerimaan uang muka pesanan dari nasabah sebesar 20.000, maka Bank Syariah di sini akan mencatatnya sebesar 20.000 kas bertambah di sebelah debit sebesar 20.000, lalu kreditnya adalah utang uang muka istisna sebesar 20.000.
Karena kan menjadi kewajiban dari Bank Syariah ya, 20.000 ini harus disampaikan nanti ke developer. Nah, yang kedua, pembayaran angsuran pertama sebesar 11.500. Nasabah sebelum bangunan ada Jadi pembayaran angsuran pertama sebesar 11.500 oleh nasabah ya maksudnya di sini sebelum bangunan ada progres penyelesaian. Jadi kan ingat tiap bulan nasabah udah harus bayar sebesar 11.500 selama 1 tahun. Nah, maka dari itu jurnalnya adalah kas pada titipan nasabah murabahah sebesar 11.500. Ini kaitannya belum progres penyelesaian, ini baru di awal. Makanya jurnalnya adalah kas di debit 11.500, kreditnya akunnya namanya titipan nasabah murabahah. Ini masih dalam bentuk titipan karena dia belum ada progres penyelesaian. Oke ya, jadi masih titipan. Nah, selanjutnya penerimaan barang dari pemasok ini berdasarkan laporan progres penyelesaian. Ingat tadi Bank Syariah mengerjakan ini, Bank Syariah mengadakan kerjasama dengan developernya tadi menggunakan termin berdasarkan progres penyelesaian. Nah, di sini ada dua pilihan, mekanismenya uang muka, menggunakan uang muka, sama kalau nanti mekanisme tagihan dari pemasok tidak ada uang muka, jika nggak ada uang muka. Jadi ini ada dua kasus. Ketika dia ada uang muka, maka jurnalnya seperti ini. Pemberian uang muka kepada developer kan sebesar 20.000. Berarti piutang uang muka maksud saya, piutang uang muka di debit sebesar 20.000, lalu kreditnya adalah kas sebesar 20.000 karena Bank Syariah di sini mengeluarkan uang sebesar 20.000, lalu debitnya piutang uang muka karena ini masih menjadi haknya Bank Syariah. Ini kan masih dikasih uang muka nih. Rumah belum dibuat sama sekali, belum ada progresnya gitu ya. Nah, kedua, ketika rumah tersebut sudah ada progres penyelesaiannya, di sini katakanlah 20% penyelesaiannya, maka dari itu 20% ini harus dikali dengan harga jual rumahnya, berdasarkan harga jual rumah. Harga jual rumahnya kan 140.000 tadi, berarti 140.000 dikali 20%, dapatlah 28.000. Nah, 28.000 inilah yang nantinya dicatat oleh Bank Syariah sebagai aset istisna dalam penyelesaian, bertambah di sebelah debit sebesar 28.000. Lalu kreditnya adalah uang muka kepada pemasok. Ingat, tadi kan menjadi piutang di awal karena rumahnya belum sama sekali dibuat. Ketika sudah ada prosesnya, uang muka ini udah bisa dicairkan gitu, udah bisa dilepaskan. Berarti udah nggak ada hak lagi. Bank Syariah nih haknya udah terselesaikan oleh si developer. Uang mukanya udah bisa cair, makanya uang mukanya dikreditkan kepada pemasok sebesar 20.000. Yang awalnya di debit, piutang, sekarang kredit sebesar 20.000 dihilangkan gitu ya. Nah, kasnya di sini berarti selisihnya ada sebesar 8.000. Oke ya. Lanjut, 8.000 dapat dari mana, Bu? Dari selisihnya aja, 28.000 dikurang 20.000, dapatnya 8.000. Oke, nah ketika dia nggak pakai uang muka, berarti langsung aja menerima tagihan dari pemasok, berarti kalau dia menerima tagihan, tinggal 140 juta tadi dikalikan 20%, berarti kan ada 28.000. Nah, aset istisna dalam penyelesaian di debit sebesar 28.000, kreditnya adalah utang istisna berkurang sebesar 28.000. Lalu ketika ada pembayaran kepada pemasok, ingat, tadi saya bilang, kalau ada pembayaran berarti ada transaksi kas yang keluar ke developer, tapi kalau bagi bank kepada nasabah berarti bank akan menerima uang dari nasabah atas pembayaran angsuran. Tapi bagi Bank Syariah kepada pemasok atau developer, dia kan harus bayar ke developer. Berarti di sini Bank Syariah akan mengeluarkan uang gitu ya.
Nah, utang istisna yang berkurang sebesar 28.000, lalu kasnya berkurang sebesar 28.000 di kredit. Lanjut, di sini ada penagihan lagi nih, penagihan termin kepada nasabah sesuai dengan progres penyelesaian bangunan. Kalau tadi kan penagihan terminnya itu urusannya dengan developer, nah sekarang kepada nasabah. Kalau nasabah berarti tinggal dihitung, abaikan angka ini ya, 2189 ini diabaikan, karena yang benar ini. 20% tadi progresnya dikalikan 138.000. 138.000 itu didapat dari ini ya tadi nominal harga perolehannya nih. Coba kita lihat di sini ya. Nih, di sini nih 138.000 ada harga jual rumahnya setelah dikurangi dengan uang muka kan tadi. Nah, jadi ada 138.000 ini yang dihitung. Kita lihat di sini. Karena Bank Syariah itu sudah menguranginya dengan porsi 140.000 dikurang dengan 20.000 uang muka dari nasabah, lalu ditambah dengan marginnya 18.000, jadi dapatlah 138.000. 138.000 inilah yang dikalikan 20%, sama dengan 27.600. Nah, inilah yang merupakan piutang istisna yang sudah dapat diakui nih piutang istisnanya, karena progres penyelesaiannya udah 20%. Berarti untuk penagihannya dicatat seperti ini oleh Bank Syariah. Piutang istisna sebesar 27.600, lalu kreditnya margin istisna tangguhan sebesar 3.600, lalu ada kredit lagi termin istisna sebesar 24.000. Nah, 24.000 ini kira-kira dapat dari mana? Coba kita cari dulu. Nah, itu didapat dari porsi bank tadi kan 120.000 yang didanai oleh Bank Syariah. Nah, 120.000 ini nanti dikalikan dengan 20%. 20% progres penyelesaiannya. Dapatlah 24.000 untuk termin istisnanya. Udah jelas ya? Jadi termin istisna itu didapat dari porsi yang didanai oleh bank dikalikan dengan progresnya sebesar 20% ya di sini berarti 24.000. Jadi margin istisna tangguhan yang didapat tinggal dikurangi aja selisihnya. 27.600 dikurang 24.000 dapatlah 3.600. Oke. Lalu tahap yang kelima, penyelesaian pembayaran angsuran nasabah. Pembayaran angsuran nasabah ketika rumah tersebut udah ada progresnya. Kalau yang tadi kan rumahnya belum ada progres, tapi udah dibayar sama nasabah. Nah, maka dari itu titipan nasabah murabaha yang awalnya dikredit harus kita debitkan. Jadi menghilang. Titipan nasabah murabaha di debit, kreditnya piutang usaha, piutang istisna ya. Piutang istisna sebesar 11.500. Lalu nanti akan muncul di debitnya di sini adalah margin istisna tangguhan sebesar 1.500 karena kan marginnya emang tiap bulan 1.500 ya. Lalu kreditnya di sini barulah diakui sebagai pendapatan istisna sebesar 1.500. Ada pendapatan istisna sebesar 1.500. Oke ya. Karena sudah diakui sekarang. Nah, sekarang di sini ada pembayaran angsuran kedua. Kalau pembayaran angsuran kedua berarti otomatis sudah dalam proses pengerjaan lagi ya. Pembayaran angsuran kedua oleh nasabah sebesar 11.500. Porsinya pokoknya tuh kan 10.000, marginnya 1.500. Berarti di sini tinggal ditambah aja. Kas bertambah sebesar 11.500, kreditnya adalah piutang usaha sebesar 11.500, lalu di debitnya di sini ada margin istisna tangguhan sebesar 1.500, kreditnya adalah pendapatan istisna yang bertambah sebesar 1.500.
Nah, apabila semuanya lancar, semuanya selesai, rumahnya udah jadi, maka udah bisa diserahkan kepada nasabah. Nah, penyerahan barang kepada nasabah dengan data-data sebagai berikut. Harga bangunannya tadi kan ada 140.000, uang muka nasabahnya ada 20.000, berarti dikurang dulu. Sisa tagihan yang didanai oleh bank, porsi banknya adalah 120.000. Berarti nanti ketika dicatat, asetnya udah diserahkan, maka nanti debitnya adalah termin istisna di debit sebesar 120.000, debit lagi utang uang muka istisna berkurang sebesar 20.000, lalu kreditnya adalah aset istisna dalam penyelesaian sebesar 140.000. Oke. Nah, sekarang kita ke studi kasus kedua. Tarik nafas dulu, bismillah, all is well. Oke, tenang, kita pelajari satu-satu. Nah, studi kasus kedua ini lebih membutuhkan konsentrasi ya. Dan kemungkinan besar nanti soal UAS saya akan lebih fokus dengan tipe-tipe soal di studi kasus yang kedua. Oke, karena lebih kompleks, lebih bagus. Nah, jadi silakan untuk lebih fokus di studi kasus yang kedua ya. Nah, di sini pada tanggal 1 Juni 2012, Bank Syariah Al-Hidayah menyetujui pembuatan rumah dari Gaston, salah satu nasabah, dengan spesifikasi sebagai berikut. Luas tanahnya disebutkan sebesar 120 meter persegi, lalu luas bangunannya 45 meter persegi. Konstruksinya adalah pondasi batu kali, temboknya bata merah dan plesteran, lalu juga ada kayu kamper medan ya. Nah, listriknya juga sama seperti sebelumnya, yakni 450 watt dan airnya adalah pompa tangan. Penyerahan rumahnya 6 bulan setelah akad ditandatangani. Berarti penyerahan rumah ini adalah 6 bulan setelah akad. Rumah tersebut udah harus selesai dalam waktu 6 bulan setelah akad ditandatangani, gitu ya. Nah, jangka waktu pembayarannya itu adalah seperti ini rinciannya. Harga jualnya 72 juta dan diangsur per bulan selama 60 bulan. Per bulannya itu adalah 1.200.000. Sejak pembangunan rumah setiap tanggal 25, dimulai pada tanggal 25 Juli 2012. Ingat ya, setiap tanggal 25. Nah, keterangan tambahannya di sini, ia menyebutkan lokasi perumahannya itu adalah Komplek Perumahan Muslim Mandiri Pondok Gede, Bekasi. Oke, kita lanjut lagi keterangannya di sini. Untuk keperluan tersebut, Al-Hidayah pada tanggal 2 Juni 2012 melakukan kontrak pembangunan rumah dengan kontraktor PT Wijaya. Nah, jadi kontraktornya, developernya ini adalah PT Wijaya nih. Developer perumahan Muslim Mandiri dengan spesifikasi sebagaimana tersebut di atas. Penyerahan dilakukan 4 bulan setelah akad ditandatangani. Jadi logikanya Bank Syariah di sini kerjasama dengan PT Wijaya yang penyelesaiannya harus lebih cepat dibandingkan dengan perjanjiannya dia dengan nasabah ya. Karena estimasi ini ya banyak pertimbangan estimasi, nanti ada kelonggaran waktu dan sebagainya. Nah, akad yang ditandatangani itu sebesar 60 juta. Oke, tadi dia dengan nasabah ada berapa? 72 juta dealnya. Kalau dengan si kontraktor dia ada 60 juta. Berarti di sini kalian udah bisa hitung nih. Dia si Bank Syariah ini punya keuntungan sebesar 12 juta. Karena selisih dari dealnya dia dengan nasabah sebesar 72 juta, sedangkan dia dengan kontraktor hanya membayar 60 juta saja. Nah, keterangannya di sini pembayarannya dilakukan secara bertahap ya. Nih kalian lihat di sini ada tahap pertama, pembayaran termin pertama itu proyeknya kalau udah 25% jadi, Bank Syariah akan bayar 15 juta. Lalu tanggal 2 Agustus bayar termin kedua, itu penyelesaian proyeknya kalau udah selesai 60%. Bank Syariah akan bayar 21 juta. Lalu yang ketiga adalah
pembayaran dilakukan ketika prosesnya udah 100%. Bank Syariah akan bayar 24 juta. Ini kalian catat baik-baik dulu. Sekarang kita lihat alurnya. Ketika penyelesaiannya sudah 25%. Yang pertama kita lihat kita fokus antara si bank ini, Bank Syariah, dengan si PT Wijaya dulu selaku kontraktornya. Termin pertama bayar sebesar 15 juta ya, ingat ketika penyelesaiannya itu di tahap 25%. Berarti Bank Syariah akan mencatat jurnalnya. Sebagai informasi tambahan, di sini semua pencatatannya berpusat pada Bank Syariah. Ini dari segi Bank Syariahnya. Saya membahas jurnal khusus dari segi Bank Syariah. Jadi kalian jangan bingung ini pencatatan dari segi nasabah atau dari segi kontraktornya. Bukan, ini tentang Bank Syariahnya ya. Nah, Bank Syariah mencatat di sini berarti aset istisna dalam penyelesaian sebesar 15 juta, lalu kreditnya di sini ada hutang istisna sebesar 15 juta. Ketika dia penerimaan tagihannya. Jadi tahap pertama ada peristiwa tentang penerimaan tagihan sebesar 15 juta. Maka Bank Syariah akan mencatatnya aset istisna dalam penyelesaian di debit sebesar 15 juta, kreditnya adalah hutang istisna sebesar 15 juta. Dia masih dalam bentuk hutang istisna nih, sebesar 15 juta, oke? Ini namanya penerimaan tagihan, baru tagihan. Ingat, ketika tagihan saya bilang belum ada transaksi kas masuk dan keluar. Nah, untuk selanjutnya, pengiriman tagihan kepada nasabah oleh Bank Syariah akan dicatat seperti ini. Piutang usahanya, piutang istisnanya maksud saya sebesar 18 juta. Lalu ada termin istisna sebesar 15 juta. Berkurang ya berarti ya di sini sebesar 15 juta. Lalu ada margin istisna tangguhan sebesar 3 juta. Nah, oke, nah sorry ya, term istisna di sini menurut saya bertambah 15 juta, tapi nanti bakal menjadi akun kontra dalam aset istisna dalam penyelesaian. Jadi dia akan mengurangi nanti aset istisna dalam penyelesaian ya. Nah, 18 juta ini dapat dari mana? 15 juta ini dapat dari mana? Coba kita hitung sama-sama ya. Di sini ada keterangannya bahwa kalian harus ingat tadi piutang istisna ini didapat dari harga jual dealnya ke nasabah itu kan 72 juta kan. 72 juta dikalikan dengan progres penyelesaiannya ada 25%. Berarti 72 juta dikali 25% dapatlah 18 juta. Nah, 18 juta ini nantinya akan masuk ke sini. Pengiriman tagihan kepada nasabah. Piutang istisna 18 juta. Nah, termin istisna itu didapat dari 60 juta. 60 juta itu dealnya Bank Syariah dengan kontraktor. 60 juta dikalikan 25%, dapatlah 15 juta. Oke, maka dari itu tertulis di sini termin istisna 15 juta. Selisih dari piutang istisna dengan termin istisna dapatlah margin istisna tangguhan. Berarti Bank Syariah dapat selisih keuntungannya itu sebesar 3 juta. Oke, jadi nggak usah ditanya lagi dapat dari mana 3 juta, cukup dikurangi aja. Piutang istisna dikurang termin istisna. Sebesar 18 juta dikurang 15 juta dapatlah 3 juta. Pokoknya kalau dalam perhitungan istisna ini, kalian harus lebih aware, lebih concern kepada pengiriman tagihan untuk si nasabahnya nih. Karena perhitungannya lebih khusus gitu ya. Akan berubah-ubah tiap progres tahapan penyelesaiannya gitu. Jadi tolong diperhatikan benar-benar.
Ingat, sekali lagi saya bilang, piutang istisna hitungnya berdasarkan harga dealnya dengan nasabah, sedangkan termin istisna berdasarkan harga deal bank syariah dengan kontraktornya. Oke, sehingga pada progres pertama ini dengan penyelesaian 25% dapatlah seperti ini. Selanjutnya, bank syariah akan menerima pembayaran kan oleh nasabah sebesar 1.200.000 selama 60 bulan. Nah, jadi ketika bank syariah mendapatkan pembayaran angsuran tersebut, otomatis bank syariah akan menerima uang. Kalau menerima uang berarti di sini penerimaan pembayaran dari nasabah, kasnya bertambah 1.200.000, berarti piutang istisna berkurang sebesar 1.200.000. Piutang istisnanya berkurang kan? Lalu nanti di sini ada margin istisna tangguhan sebesar 200.000. Lalu kreditnya di sini adalah pendapatan margin istisna. Bank Syariah mendapatkan keuntungan dari istisna sebesar 200.000. Pertanyaannya, Ibu, 200.000 didapat dari mana? Tadi sudah saya bilang bahwa Bank Syariah mendapatkan keuntungan sebesar 12 juta kan dari hasil akad istisna ini. Selisih dari deal 72 juta dikurang 60 juta dapat 12 juta. Tinggal kalian kalikan 12 juta ini dikalikan 60 bulan karena Bank Syariah ini kan menerima pembayaran angsuran nih dari nasabah sebesar 1.200.000 tiap bulannya. Nah, dari situ ada keuntungan. 12 juta dibagi 60 bulan dapatlah 200.000 tiap bulannya, ya. Oke. Nah, setelah dibayar tersebut, lalu tahap selanjutnya adalah Bank Syariah membayar ke PT Wijaya selaku kontraktornya di sini. Dia bayar 15 juta kan? Karena termin ke-1 udah selesai sebesar 25%. Ketika melakukan pembayaran, maka ada kas yang keluar. Maka dari itu, hutang istisna didebit sebesar 15 juta berkurang, lalu kreditnya adalah kas karena Bank Syariah membayar sebesar 15 juta berkurang. Oke, nah ini udah saya jelaskan ya tadi tentang harga jualnya tadi ya, 18 juta dapat dari mana, 15 jutanya dapat dari mana. Oke, yang tadi saya bilang bahwa termin istisna ini sebagai akun kontra yang akan mengurangi aset istisna dalam penyelesaian dalam pelaporan neraca. Nanti di dalam laporan neraca akan diperlihatkan seperti ini. 15 juta dikurang termin istisna 15 juta, jadi 0 ya. Oke, nah laporan laba ruginya di sini berarti ada keuntungan istisna sebesar 200 rupiah, 200.000 ya. Nih di sini dia dalam bentuk ratusan, 200 rupiah. Dimasukkan di dalam laporan laba rugi. Oke, nah lanjut kita manakala sudah masuk ke tahap kedua, artinya penyelesaiannya sudah 60%. Maka dari itu jurnalnya seperti apa? Nah, ketika Bank Syariah menerima tagihan dari PT Wijaya, maka dari itu jurnalnya seperti ini. Ingat ya, tahap pertama itu adalah penerimaan tagihan dulu, belum melakukan pembayaran. Pembayaran itu tahap ketiga dan keempat. Tahap pertama penerimaan tagihan sebesar 21 juta. Iya dong, karena Bank Syariah kan harus bayar kalau udah 60%. Maka dari itu dikasih tagihannya dulu, aset dalam penyelesaian sebesar 21 juta, lalu kreditnya adalah hutang usaha sebesar 21 juta. Nah, lalu Bank Syariah juga akan memberikan tagihan kepada si Gaston. Ingat, ini masih tagihan, berarti cuma hitung-hitungan piutang dengan terminnya seperti apa.
Di sini piutang istisna sebesar 25.200.000 didapat dari mana? Lalu termin istisna di sini ada 21 juta dikredit, dapat dari mana? Ayo kita lihat hitungannya ya. Nah, ternyata 21 juta itu didapat dari proyeknya tadi kan 60 juta ya. Proyeknya dengan si developer. Ini kita ngomongin tentang terminnya dulu nih, tagihan terminnya. 60 juta dikalikan 60% dapatlah 36 juta. Oke. Lalu 36 juta ini harus dikurang dulu sama pembayaran termin pertama. Sebelumnya dia ada bayar 15 juta hitungannya. Maka dari itu tagihan termin tahap kedua sebesar 21 juta. Oke. Dapatlah di sini terminnya 21 juta. Sekarang gimana dapatin piutang istisnanya? Piutang istisna didapat dari 72 juta dikali 60% kan dapat 43.200.000. Lalu dikurang dulu sama tagihan termin tahap pertama. Tadi tagihan termin tahap pertamanya berapa? 18 juta. Maka dari itu tagihan tahap keduanya adalah 25.200.000. Seperti yang ini, 25.200.000. Tinggal margin istisna tangguhannya diselisihkan aja. Piutang istisnanya 25.200.000 dikurang 21 juta, yakni termin istisna, dapatlah 4.200.000. Selesai untuk peristiwa penagihan ini. Lalu ketika pembayaran sama seperti biasa, tiap bulannya nasabah bayar 1.200.000 kan? Berarti di sini ada kas diterima oleh Bank Syariah sebesar 1.200.000, piutang istisnanya berkurang 1.200.000, lalu ada margin istisna tangguhannya di sini 200.000, lalu kreditnya pendapatan margin istisna bertambah sebesar 200.000. Lalu selanjutnya tahap terakhir adalah pembayaran termin kepada PT Wijaya. Sesuai dengan kesepakatan bahwa ketika udah 60% Bank Syariah wajib membayar 21 juta. Maka dari itu hutang istisnanya 21 juta berkurang di sebelah debit 21 juta. Lalu kreditnya karena Bank Syariah mengeluarkan uang maka di sini ada 21 juta. Oke. Yang di bawah ini diabaikan aja ya, yang neraca ini diabaikan. Kita fokus ke atas aja, nggak apa-apa. Sama dengan ini ya, diabaikan. Yang garis putus-putus di bawah ini kita abaikan aja. Nah, laporan laba ruginya berarti keuntungan istisnanya yang awalnya 200 bertambah 200 lagi jadi 400 total keuntungan istisnanya. Nah, sekarang kita sudah sampai ke penyelesaian 100%. Berarti sudah ke tahap ketiga. Oke ya. Nah, ketika tahap ketiga berarti seperti biasa, ada proses penagihan lagi. Penagihan oleh PT Wijaya kepada Bank Syariah 24 juta. Berarti aset istisna dalam penyelesaian 24 juta. Kreditnya adalah hutang istisna 24 juta. Lalu di sini Bank Syariah akan memberikan nota tagihan kepada Gaston. Piutang istisnanya 28.800.000, lalu termin istisnanya ada 24 juta, margin istisna tangguhannya bertambah 4.800.000. Didapat dari mana? Coba kita hitung dulu ya. Di sini, karena udah pembayaran tahap terakhir, kita mulai dari piutang istisnanya dulu nih. Tadi kan ada 72 juta dealnya. Lalu penyerahan pertama ada 18 juta, penyerahan kedua ada 25.200.000. Kalian totalkan dulu penyerahan pertama dan penyerahan kedua.
Totalnya setelah dijumlahkan sebesar 43.200.000. Lalu baru dikurangin 72 juta dikurang 43.200.000, dapatlah 28.800.000. Itulah yang nantinya menjadi hitungan dalam piutang istisna. Oke ya, jadi dapat 28.800.000 dari total termin tahap pertama dengan termin tahap kedua, lalu nanti dikurang dengan 72 juta. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan termin istisna? Termin istisna di sini kita hitung slide 35 ini ada kesalahan ya. Kalau kalian lihat harga kontraknya kan bukan 58 juta ya, tapi 60 juta. Ini jadi ada salah, jadi nggak dipakai ya. Kalian dengarkan penjelasan saya aja. Harga kontrak sebesar 60 juta. 60 juta ya. Nah, kalau kalian masih ingat pembayaran pertamanya berapa? Pembayaran pertamanya di sini ada sebesar 15 juta. Pembayaran pertama ada 15 juta. Lalu kita jumlahin dengan pembayaran keduanya. Pembayaran keduanya adalah 21 juta. Berarti termin istisnanya tinggal ditambahin. 21 juta ditambah 15 juta. Jadi ada 36 juta. 36 juta inilah yang nanti dikurangi dengan 60 juta. Dapatlah berarti berapa tuh? 60 juta dikurang 36 juta. Dapatlah 24 juta ya. Termin istisna di sini udah benar. 24 juta. Ingat sekali lagi 35, slide 35 ini salah ya hitungannya. Kalian dengarkan penjelasan saya aja. Nah, jadi selisih untuk margin istisna tangguhan tinggal 28.800.000 dikurang 24 juta, dapatlah 4.800.000. Nah, itu untuk tagihannya. Selanjutnya, untuk pembayarannya sama seperti yang sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya ya, 1.200.000 jurnalnya sama. Lalu untuk pembayarannya kepada kontraktor juga sama. Hutang istisna pada kas 24 juta, karena ketika selesai 100% maka pembayaran terakhirnya adalah 24 juta. Nah, berarti di laporan laba ruginya nanti akan tercatat keuntungan istisna sebesar 600.000 ya. 600 di sini. Sebenarnya 600.000, tapi kan di sini dalam rupiah ya, dalam ratusan maksud saya. Jadi 600. Nah, 600 keuntungan istisnanya didapat dari penambahan tadi ada 200, jadi 600 lagi. 400 ditambah 200 dapat 600. Oke, selesai. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Studi kasus tahap kedua selesai. Tolong dipahami dulu, diskusi dengan teman-teman sekelasnya juga, biar lebih cepat mengerti. Jika ada pertanyaan, silakan tanya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.